Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva dengan NIM A1H124035. Di sini saya akan membahas tentang materi pengantar pendidikan yang diampuh oleh Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD. Bab 1, Hakikat Manusia dan Pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah karakteristik dasar yang melekat pada diri sendiri dan membedakannya dari makhluk lain. Sifat hakikat manusia menjadi bidang kajian filsafat, khususnya bukanlah sekedar soal praktek, melainkan praktek yang berlandasan dan bertujuan. Adapun yang dikemukakan oleh eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Yang terakhir, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. B. Dimensi hakikat manusia, serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu dimensi keindividualan, 2. Dimensi kesosialan, 3. Dimensi kesusilaan, dan yang terakhir dimensi keberagaman. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama, pengembangannya yang utuh dan pengembangannya yang tidak utuh. Lanjut bab 2, pengertian dan unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan perilaku individu untuk mencapai potensi diri dan kehidupan bermasyarakat yang baik. Batasan tentang pendidikan, tujuan dan proses pendidikan, dan konsep pendidikan sepanjang hayat atau PSH. Kemandirian dalam belajar. Lanjut B. Unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, dan materi pendidikan. C. Pendidikan sebagai sistem. Yang pertama, komponen dan saling hubungan antara komponen dalam sistem pendidikan, hubungan sistem pendidikan dengan sistem lain dan perubahan kedudukan dari sistem, pemecahan masalah pendidikan secara sistematik, dan keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan, pendidikan perjabatan dan pendidikan perjabatan dan pendidikan dalam jabatan atau in-service education sebagai sebuah sistem. Bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. A. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar, prinsip, atau pondasi yang mempengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran. Berikut beberapa landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Dan yang keempat, asas-asas prinsip-prinsip yang memandu praktik pendidikan. B. Asas-asas pokok pendidikan. 1. Asas tuturi handayani ing ngarsa sung tulada, jika di depan menjadi contoh, ing madya mangun karsa, atau jika di tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi, dan tuturi handayani, jika di belakang mengikuti dengan awas. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa serta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran-peran lain seperti informator, organisator, dan sebagainya. Bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. 1. Kecenderungan globalisasi, perkembangan ilmu dan pengetahuan. 2. Teknologi atau iptek. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, peningkatan layanan profesional. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan.
1. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. 2. Upaya mengantisipasi masa depan. Bab 5. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah keseluruhan kondisi yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran, mencakup faktor-faktor fisik, sosial, budaya, dan psikologis yang berinteraksi dengan peserta didik. Fungsi lingkungan pendidikan. Yang pertama itu mendorong belajar, 2. Membentuk karakter, 3. Mengembangkan kemampuan, 4. Meningkatkan motivasi, 5. Mengoptimalkan potensi, 6. Membangun komunitas, 7. Mendukung inovasi. Lanjut B. Tripusat pendidikan. Yang pertama keluarga, 2. Sekolah, 3. Masyarakat. C. Pengaruh timbul balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Yang pertama, tujuan yang segera dapat dicapai, 2. Tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama dan mencapainya. Lanjut bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan ada 2 terdapat dalam pembagian aliran pendidikan, yaitu klasik, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. 2. Aliran baru, yaitu pengajaran alam sekitar. Lanjut 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Yang pertama, pengajaran alam sekitar, dan yang kedua, pengajaran pusat perhatian, ketiga, sekolah kerja, keempat, pengajaran proyek, dan yang terakhir, pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. B. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, perguruan kebangsaan taman siswa. Asas dan tujuan taman siswa dan upaya-upaya pendidikan yang dilakukan taman siswa dan hasil-hasil yang dicapai. 2. Ruang pendidikan INS Kayu Taman. Yang pertama, asas dan tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua, usaha-usaha ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Dan yang terakhir, hasil-hasil yang dicapai ruang INS Kayu Tanam. Baik, kita akan melangkah ke bab 7, permasalahan pendidikan. Yang kita tahu di Indonesia sekarang lagi permasalahan pendidikan, yang dimana kualitas dan ketersediaan sumber daya. Yang pertama itu keterbatasan guru dan terampil. Yang kedua, sarana dan prasarana tidak memadai, seperti kondisi sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai terutama di daerah pedesaan dan kepulauan. Dan juga keterbatasan bahan pembelajaran seperti kurangnya buku bacaan dan sebagainya. Dan juga ada akses dan kualitas pendidikan, yaitu mahalnya dana pendidikan, biaya pendidikan yang mahal membuat banyak siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya, seperti anak yang memiliki keterbatasan penghasilan orang tua yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Baik, kita akan lanjut ke A. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Terdapat 4 masalah pokok pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Dan yang terakhir, masalah relevansi pendidikan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu 1. Pendidikan kurangnya perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat berkurang. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbatasan budaya dan sarana kehidupan. Lanjut C. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Yang pertama, permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. B. Masalah kurikulum. C. Masalah peranan guru. D. Masalah pendidikan dasar 4 tahun. 2. Upaya penanggulangan. Yang pertama, pendidikan efektif. 2. Pelaksanaan KO dan ekstrakurikuler. 3. Pemilihan siswa. 4. Pendidikan tenaga pendidikan.
Bab 8. Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Sistem Pendidikan Nasional Kelembagaan Pendidikan dapat dilihat dari segi pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan, 2, jenjang pendidikan, dan yang terakhir, jenjang jenis pendidikan. Berikutnya ada jenis-jenis program pendidikan yang termaksud jalur pendidikan sekolah sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuan kejujuran dan pendidikan lainnya. Seperti pendidikan umum, pendidikan kejujuran, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan yang terakhir pendidikan keagamaan. Baik, kita lanjut bab 9, pendidikan dan pembangunan. 1. Manusia sebagai subjek pembangunan. Manusia sebagai pelaku pembangunan, pelaku yang dinamis dan kreatif, baik dalam mengelola lingkungan, alam maupun sosial atau spiritual. Objek pembangunan. Manusia sebagai sasaran pembangunan mencakup pembinaan jasmani dan rohani yang dilakukan melalui pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, penalaran, dan sikap hidup. Dan pembangunan. Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai bagian dari pembangunan. Dan juga pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Dan terakhir, pendidikan mendukung pembangunan dan pembangunan mendukung kualitas pendidikan. Lanjut 3. Perbedaan dan persamaan pendidikan dan pembangunan. Yang pertama, segi sasaran. Pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berkepribadian kuat dan bermoral, serta menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Kedua, segi lingkungan. Pendidikan dilakukan formal, informal, dan non-formal. Dan yang terakhir, segi jenjang pendidikan. Pendidikan dibagi menjadi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang memberikan bekal dan berkualitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.